Assalamualaikum sobat, selamat datang kembali di channel Video Karsono. Kali ini admin akan membahas sesuatu yang konon sedang viral, yaitu keberadaan sebuah foto dari Paroh atau Fir'aun Mesir yang katanya yang dikomentari yang dianggap mirip dengan Presiden Jokowi. Postingan pertama berkaitan dengan foto tersebut muncul di halaman Facebook yang bernama Ancient Egypt Pharaoh dengan caption King Akhenaten Ancient Egypt Pharaoh. Sejauh ini, postingan tersebut telah direaksi oleh hampir 9.000 orang, telah dikomentari lebih dari 3.000 orang, dan telah dibagikan lebih dari 7.000 orang. Lumayan viral. Tapi mari kita kulik sama-sama terkait keberadaan postingan ini. Yang pertama adalah gejala penampakan atau gejala melihat sesuatu dari benda yang mirip dengan seseorang atau sesuatu. Para ahli menyebutnya dengan pareidolia. Demikian juga yang berlaku dengan penyamaan objek foto patung Paroh ini dengan Presiden Jokowi. Pareidolia adalah kecenderungan orang untuk melihat wajah atau pola di benda mati. Sejauh ini para ahli menganggap pareidolia bukanlah kelainan atau gangguan kejiwaan, sehingga pareidolia tidak bisa disebut dengan kelainan. Hampir semua orang mungkin pernah menyaksikan bentuk pohon, batu, awan, atau bahkan cuma cipratan kotoran di dinding yang mirip dengan wajah binatang atau bahkan simbol-simbol ketuhanan seperti mirip dengan Yesus atau Bunda Maria atau lafaz Allah bagi orang yang beragama Islam. Penafsiran dari bentuk-bentuk ini memang sifatnya sangat terkait dengan kesejarahan psikologis dan pengetahuan dari yang bersangkutan. Walaupun banyak juga yang menghubungkan gejala pareidolia ini dengan mitos atau legenda. Jadi, apa yang terjadi terhadap foto Fir'aun Akhenaten yang dimiripkan dengan Presiden Jokowi ini dapat pula disebut dengan gejala pareidolia yang dilakukan secara massal. Lantas siapa sebenarnya Akhenaten itu? Akhenaten itu adalah seorang Fir'aun ke-18 di Mesir yang bernama asli Amenhotep IV. Ia adalah anak Amenhotep III dengan istrinya, salah satu ratu yang paling terkenal yaitu Tiye. Sekalipun Amenhotep IV bukan anak tertua dari Amenhotep III, ia akhirnya menjadi raja karena kakak laki-lakinya Thutmose meninggal. Amenhotep IV menjadi raja setelah ayahnya Amenhotep III wafat setelah memerintah selama 38 tahun. Keberadaan Raja Amenhotep IV ini atau Akhenaten ini sempat tidak tercatat dalam sejarah sampai ditemukannya kembali sisa-sisa kota Amarna pada abad ke-19. Istri utama si Amenhotep IV atau Akhenaten ini adalah wanita yang juga terkenal yang bernama Nefertiti, yang patungnya sekarang menjadi ikon di Altes Museum Berlin. Nefertiti adalah salah satu perempuan dalam sejarah Mesir kuno yang paling terkenal, selain tentu saja the one and only Cleopatra. Nefertiti artinya wanita yang cantik yang telah datang, atau permaisuri agung. Nefertiti kemungkinan sempat memerintah Mesir sebentar setelah suaminya meninggal dan sebelum bertahtanya Tutankhamun. Mari kita kembali ke Raja Amenhotep IV atau Akhenaten. Akhenaten ternyata Fir'aun yang paling kontroversial. Kebijakannya terbilang radikal, salah satunya ya tadi, reformasi sistem keagamaan dan sosial secara besar-besaran yang menyebabkan banyak ketidakstabilan di Mesir kuno. Bahkan ketidakstabilan ini menjadi penyebab kemunduran peradaban Mesir yang tidak dapat diperbaiki oleh penerusnya. Ia bahkan digelari sebagai Fir'aun yang sesat. Pada masa awal kekuasaannya, ia masih mengikuti tradisi yang diikuti oleh para moyangnya. Tapi setelah 5 tahun memerintah, ia mengubah namanya dari Amenhotep IV menjadi Akhenaten. Ia merubah tradisi Mesir yang berkiblat ke dewa Amun dan menjadi berkiblat ke dewa Aten. Perubahan ini menyebabkan banyak sekali pendeta Dewa Amun yang hidup makmur menjadi miskin karena disita tanahnya oleh Akhenaten.
Karena memang ketika masa sekte Amun berkuasa, para pendeta Amun ini memiliki kekuasaan yang sangat besar. Bahkan kekayaan mereka, jumlah tanah mereka itu melebihi sang Firaun itu sendiri. Tapi banyak ahli berpendapat bahwa Akhenaten merubah sekte adalah upayanya untuk mengekang kekuasaan kultus agama sekaligus menempatkan dirinya di atas semua kekuasaan agama dan mendeklarasikan dirinya sebagai inkarnasi hidup dari satu dewa maha kuasa, yaitu Dewa Aten. Selama masa pemerintahan Akhenaten inilah Mesir yang awalnya menganut faham keagamaan politeisme atau banyak dewa menjadi monoteisme yang hanya menyembah Dewa Aten. Patung dan ukiran serta lukisan dari masa pemerintahan Akhenaten ini sangat berbeda dari masa pemerintahan sebelumnya. Penggambaran manusia yang dalam patung atau lukisan atau ukiran dibuat dengan proporsi yang aneh pada zamannya. Manusia digambarkan dengan cara yang lebih realistis dalam bentuk 3 dimensi dengan fitur yang dilebih-lebihkan. Dalam banyak hal, relief ini malah nampak seperti alien dengan kepala memanjang, perut bulat, dan tungkai panjang. Ini terlihat dari patung Akhenaten dan istrinya Nefertiti. Banyakan cendekiawan berpendapat bahwa perubahan gaya seni ini bukan hanya terkait perubahan sekte Akhenaten, tapi karena memang kebetulan sang Pharaoh mempunyai cacat fisik. Sebagai gambaran saja bahwa para Pharaoh di Mesir itu rata-rata memang memiliki cacat atau kelainan genetik, dan itu merupakan hal biasa di Mesir kuno. Penyebab dari banyaknya cacat fisik yang dialami oleh para Firaun adalah mereka ini mempraktekkan pernikahan antar saudara kandung selama berabad-abad. Hal itu dikarenakan keinginan untuk memurnikan darah atau garis keturunan para dinasti itu. Nah, karena perkawinannya adalah incest atau perkawinan sedara, menyebabkan serangkaian kelainan genetik dari generasi ke generasi. Nah, kelainan genetik ini ternyata juga menular kepada penerusnya, yaitu Raja Tutankhamun, yang menurut penelitian juga menderita sejumlah penyakit genetik dan berpenampilan fisik aneh seperti ayahnya. Jadi Sobat Karsono, itu adalah penjelasan sedikit tentang Akhenaten, salah satu Firaun yang belakangan sempat menjadi viral karena dimirip-miripkan dengan tokoh nasional itu. Gimana? Silahkan Anda berkomentar dan berdiskusi dengan baik dan sopan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.